Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, siang ini saya sedang diperlihatkan ikan-ikan yang berenang di air dengan sangat elok, sangat indah. Ikan-ikan ini demikian menikmati keberadaannya di air. Satu hal yang kemudian menarik perhatian saya adalah bahwa ikan sekecil apapun ketika dia berada di air, maka ikan tersebut akan bisa hidup dengan nyaman, dan enjoy sekali, berkejaran kesana kemari, berlenggak-lenggok, mengibaskan sirip dan ekornya. Di sisi lain, ketika ikan itu sudah keluar dari air, sudah keluar dari habitat aslinya, maka sebesar apapun ikan tersebut, niscaya ikan itu akan segera menemui ajalnya. Ikan gurame yang besar ketika sudah keluar dari air, maka gurame tersebut akan berubah menjadi santapan yang berada di piring-piring dan meja makan. Ikan nila yang besar sekalipun ketika sudah berada di luar air, maka ikan tersebut akan digoreng atau dibakar. Bahkan ikan hiu yang besar sekalipun ketika sudah keluar di air, maka ikan hiu tersebut hanya akan diambil siripnya, kemudian ikan hiu tersebut akan segera menemui ajalnya. Pun ikan paus yang keluar dari habitat aslinya, dari lautan dalam, kemudian dia berenang ke perairan yang dangkal, maka ikan paus tersebut pun akan segera berakhir kehidupannya. Ikan dan air tidak bisa dipisahkan sebagai salah satu syarat mutlak hidupnya. Jadi ikan harus tinggal di air, itu sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan. Demikian pun dengan kita, habitat kita, fitrah kita adalah selalu dekat dengan air kehidupan yang tenang, dan air kehidupan tersebut adanya di dalam hati kita. Dengan zikir laksana ikan dengan air. Ketika kita sudah jauh dari zikir, maka artinya kita seperti ikan yang meninggalkan air. Ikan yang jauh dari air akan segera mati, seperti yang tadi saya jelaskan. Pun hati kita ketika sudah jauh dari zikir, maka itu sebuah tanda, sebuah sinyal, sebuah alarm bahwa hati kita pun akan berakhir, hati kita pun akan segera mati. Terlepas dari jasad kita masih bergerak, terlepas dari badan kita masih bisa berjalan, kaki kita masih bisa melangkah, mata kita masih berkedip, tapi ketika hati kita tidak terisi dengan zikir, hati kita sudah jauh dari zikir, hati kita tidak pernah kemudian berzikir, maka itu adalah sebuah tanda-tanda kematian. Lakinu mautakum bi kalimatil la ilaha illallah. Itulah makna bahwa setiap kita akan mati, dan sebelum kematian jasad, kematian hati sangat mungkin terjadi lebih dulu, yaitu ketika hati kita kemudian jauh dari air kehidupan, jauh dari sumber kehidupan, yaitu zikrullah. Karenanya ikan-ikan ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa untuk bisa hidup dengan nyaman, dengan tentram, ikan ini harus tetap berada di air, harus tetap berada di habitatnya. Pun ketika kita ingin hidup nyaman, kita ingin hidup tenang, kita
dengan damai, maka jangan pernah jauh dari zikir, jangan pernah tinggalkan zikir. Bahkan kita harus berada dan menyatu dengan zikrullah tersebut. Insya Allah jika kemudian kita senantiasa zikir dengan istiqomah, zikir dengan benar, zikir dengan penuh kesungguhan, maka hati kita akan tetap hidup terlepas dari apapun momen dan kondisi yang kita hadapi. Ketika hati kita tetap tersambung, terhubung dengan air kehidupan yakni zikrullah, maka insya Allah hati kita akan hidup untuk kemudian menopang jasad kita yang hidup, karena baik buruknya gerak jasad kita tergantung pada hati kita. Maka pastikan hati kita senantiasa berada di air kehidupan yang bernama zikrullah, agar kemudian jasad kita pun bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tentram, hidup sebagaimana mestinya. Jadi itulah hikmah yang pagi ini Allah ajarkan, pagi ini Allah perlihatkan bahwa air bagi ikan, laksana zikir bagi hati kita. Ikan akan mati tanpa zikir, tanpa air pun hati kita akan segera mati tanpa zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan ingatlah hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Dan kalau kemudian ada pertanyaan zikir yang seperti apa, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahli zikir, kepada pengamal zikir, kepada mereka yang sudah sampai, yang lebih dulu tahu seperti apa zikir yang baik daripada kita, agar kita kemudian bisa mengamalkan zikir tersebut dengan baik, benar, istiqomah, dan mengantar kita pada satu titik, yaitu kesadaran kepada Allah, karena disitulah sumber dan letak kehidupan kita yang sejati. Jangan jauh dari zikir, jangan tinggalkan zikir, sebagaimana juga ikan tidak bisa meninggalkan air. Itu semoga menjadi pengingat, menjadi motivasi, dan menjadi wasilah bagi kita untuk kemudian terus mengamalkan zikir seperti yang diajarkan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dan insya Allah dengan zikir itulah kita akan bisa berenang dengan nyaman sebagaimana ikan di kolam-kolam ini. Kita bisa menyelami, berenang dalam kehidupan ini dengan nyaman, dengan tenang, dan sesuai dengan tuntunan dan yang digariskan oleh sang pencipta kehidupan ini. Selamat berzikir, selamat menyelam dan berenang dalam air kehidupan dengan ikrar zikir yang baik. Insya Allah kita tidak akan tenggelam, kita pun tidak akan menjadi terombang-ambing oleh riak kehidupan, dan kita akan bisa selamat hingga pada akhir kehidupan kita kelak. Tetap berada dalam zikir, tetap istiqomah, dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.